akan kita mulai langsung ya. Kita jadi langsung saya akan jelaskan materi 6 dan materi 7. Oke, sebelumnya ada yang mau bertanya baik soal UTS tadi maupun soal materi yang kemarin, pekan kemarin, materi 5 berarti ya, atau dan sebelumnya. Kalau masih ada yang mau bertanya silakan. Saya akan share screen untuk materi 6 dulu ya. Sembari menunggu kalau ada yang mau bertanya. Bisa kelihatan? Tidak ada ya. Oke, kita mulai dari bridge ya. Jadi saya akan jelaskan apa namanya anatomi atau bagian-bagian dari feature ya. Kita mulai dari bridge karena kemarin judul sudah, lead sudah, sekarang kita masuk ke bridge. Bridge sebenarnya juga sudah sering ya saya singgung, bahkan ketika di struktur itu sudah saya perjelas ya. Tapi kalau memang kamu masih ada pertanyaan silakan ya, kamu bisa baca materinya bahwa perangkai itu adalah penghubung antara alinea ke alinea dan antara seperti halnya di teras yang menghubungkan dengan body atau tubuh. Tapi dalam praktiknya bridge juga bisa terdapat di dalam tubuh untuk menghubungkan, untuk merangkaikan alinea ke alinea. Gitu ya. Masih ada yang mau bertanya soal perangkai atau sudah cukup jelas? Ada? Kalau nggak ada saya lanjut ke tubuh. Ya, di tubuh ini ada kurang lebih 7 ya bagian anatomi yang akan saya jelaskan. Ya, mudah-mudahan kamu bisa paham. Yang pertama adalah transisi. Transisi itu sama halnya seperti perangkai, atau transisi itu juga adalah fungsi lain dari perangkai. Ya, kenapa? Karena dia juga fungsinya itu untuk merekatkan ya antara lead dengan tubuh ya, kemudian antara tubuh dengan penutup gitu ya. Karena dia fungsinya merekatkan, berarti dia juga menghubungkan antar bagian-bagian itu ya, tapi ditambah dengan fungsi perekatnya ya, supaya antar tubuh dengan body antar lead dengan tubuh atau tubuh dengan penutup itu jadi semakin dekat. Nah, tentunya merekatkan ini artinya kalau semakin jelas hubungannya, artinya akan semakin dekat. Ya, jadi yang dimaksud dengan transisi adalah bridge dalam fungsi tambahannya, gitu ya, perangkai dalam fungsi tambahannya. Oke, cukup jelas. Saya lanjut ke berikutnya, ke poin berikutnya, sudut pandang. Sudut pandang ini juga sudah pernah saya jelaskan, ya. Saya stop sharing aja supaya kita bisa kelihatan. Ya. Sudut pandang itu adalah sudah sering banget saya jelaskan, arah pandang penulis feature yang kreatif ya dalam menuliskan kisah dari hal yang ditulis. Oke. Ya, jadi
Pemilihan ini mestinya juga tepat dan efektif sesuai tema dan konsisten sampai tulisan selesai. Jadi sudut pandang itu harus konsisten, ya. Dan sudut pandang ini, ya, juga akan mempengaruhi isi, ya. Kalau kamu kemudian kurang fokus dalam memilih sudut pandang, maka sudut pandangnya akan bias, akan kabur, akan tidak efektif gitu ya. Jadi sudut pandang ini betul-betul harus fokus ya, sempit gitu, sehingga dengan demikian akan lebih tepat, akan lebih efektif, dan yang paling pokok adalah konsisten. Jangan sampai kamu kemudian melebar tulisannya. Jadi sudut pandang itu harus dipersempit gitu ya, dan diperjelas. Nah, salah satu fungsi supaya tidak melebar itu dilakukan oleh fokus ya. Fokus itu adalah pokok cerita yang ada di seluruh cerita ya. Fokus itu supaya ada di seluruh cerita, maka sebaiknya dia ada pada setiap alinea gitu ya. Dia ada pada setiap alinea. Fokus itu juga disebut sebagai benang merah ya. Ya, jadi dia menghubungkan antara alinea per alineanya dengan ya apa sih pokok pikiran kita, apa sih sudut pandang kita, apa sih tema kita, ya itulah fokus. Gitu. Sampai sini jelas? Kita lanjut. Pak, maaf. Ya, kenapa? Screen-nya tidak terlihat, Pak, di Mita. Iya, memang saya tutup. Kan kamu iya. kamu kan udah download ya? Iya. Bisa Iya. buka catatannya? Bisa. Oke, thank you Mita. Kemudian kita masuk ke titik pandang. Nah, ini yang harus saya perjelas dan perdalam karena kemarin saya baru menyinggung sedikit-sedikit ya. Titik pandang itu yang paling mudah adalah titik pandang orang pertama ya. Kenapa lebih mudah? Tolong diperhatikan. Kenapa lebih mudah? Karena penulis, ini bagi penulis itu ya. Jadi titik pandang orang pertama itu menjadi mudah untuk untuk penulis maupun pembaca. Ya, makanya dalam feature itu sangat sering tulisan itu dibuat dengan titik pandang orang pertama. Kenapa mudah? Karena dengan menggunakan saya, ya kan orang pertama itu kata ganti tunggalnya adalah saya atau aku atau apapun ya dalam bahasa daerah atau dalam bahasa asing gitu ya. Itu dengan menggunakan saya artinya penulis tidak membutuhkan orang lain selain dirinya. Dengan demikian maka penulis tidak perlu melakukan wawancara, ya tidak perlu ada orang lain ya yang dimasukkan sebagai tokoh, karena dengan menggunakan titik pandang orang pertama semua isi itu berdasarkan apa yang penulis lihat, penulis dengar, penulis lakukan, dan penulis rasakan. Karena semuanya adalah saya, pasti lebih gampang dong. Iya apa iya? Sampai sini paham? Ya, karena semuanya berasal dari saya, yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya lakukan, yang saya rasakan, pasti lebih gampang dong. Ya, karena saya juga nggak memerlukan orang lain selain saya. Jadi isi tulisan itu semata-mata adalah apa yang saya lihat, saya dengar, saya lakukan, dan saya rasakan. Jelas sampai sini? Jelas? Bisa. Oke. Maka titik pandang orang pertama ini sangat banyak digunakan oleh penulis feature. Ya, karena tadi tidak membutuhkan orang lain. Kemudian yang kedua, titik pandang orang pertama ini juga menjadi mudah bagi pembaca. Kenapa? Dengan menggunakan titik pandang orang pertama atau saya, ya, maka si pembaca seolah-olah membaca tulisan yang dia menjadi tokoh utama di dalamnya. Iya apa enggak?
Jadi kalau kamu mau mudah melibatkan pembaca di dalam tulisan kamu, bahkan dia menjadi tokoh utama, maka gunakanlah titik pandang orang pertama. Karena dengan membaca saya, si pembaca seolah-olah membaca kisah tentang dirinya yang pernah dia lakukan, atau yang pernah dia lihat, yang pernah dia dengar, yang pernah dia rasakan. Iya apa iya? Oke, jelas? Ya. Jadi sudut pandang orang pertama ini menjadi mudah. Sampai sini jelas? Ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut ke sudut pandang berikutnya. Yang lebih mudah juga setelah titik pandang orang pertama dan juga banyak digunakan oleh para penulis Witcher adalah titik pandang orang ketiga. Ya. Tetapi untuk titik pandang orang ketiga, penulis tidak terlibat di dalamnya, sebagaimana halnya titik pandang orang pertama. Penulis berada di luar cerita. Penulis memposisikan dirinya seolah-olah berada di luar cerita. Kenapa? Karena dia menggunakan titik pandang orang ketiga. Paham? Dia. Dengan menggunakan dia artinya adalah apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan. Di sisi lain, kalau memang itu betul-betul bercerita tentang orang lain, ya, maka artinya si penulis membutuhkan wawancara, paling tidak, ya, mendengar atau mendapatkan informasi dari orang lain, ya, tentang isi yang akan dia tulis. Sampai sini paham? Paham? Ya. Jadi dengan menggunakan titik pandang orang ketiga, yang pertama bisa aja saya ulang. Dengan menggunakan titik pandang orang ketiga, artinya yang pertama, ya, penulis benar-benar mendapatkan bahan tulisan itu dari orang lain. Melalui apa? Melalui wawancara, melalui ngobrol, melalui kiriman tulisan, referensi, dan sebagainya. Ya, jadi yang pertama itu betul-betul bahan cerita itu yang dia tulis itu berasal dari orang lain, sehingga dia menggunakan titik pandang orang ketiga. Jelas ya? Paham? Paham? Oke. Yang kedua, ya, kemungkinan yang kedua, si penulis menjadikan dirinya seolah-olah sebagai orang ketiga. Boleh nggak? Boleh. Jadi meskipun bahannya sebenarnya itu berasal dari penulis, tapi saat dia menuliskan kisahnya, ceritanya, dia menggunakan titik pandang orang ketiga supaya dia berada di luar cerita. Bisa nggak? Bisa. Boleh nggak? Boleh. Ya. Untungnya apa? Meskipun sebenarnya harusnya gitu ya, si penulis menggunakan titik pandang orang pertama karena cerita itu berasal dari dirinya. Tapi dia malah menggunakan titik pandang orang ketiga, ya, menggunakan kata dia sebagai tokoh utama cerita. Untungnya adalah si penulis bisa lebih objektif karena ketika dia menuliskan kisahnya, dia memposisikan diri sebagai penonton. Karena dia memposisikan diri sebagai penonton, artinya dia dapat mencermati tulisan itu
Ya, seolah-olah tulisan itu adalah kisah tentang orang lain. Sehingga dengan kisah orang lain, ya biasa, kalau penonton kan pasti lebih objektif, lebih pinter gitu ya. Maka dia akan bisa mencermati itu dengan baik tulisannya, apa yang dia rasa kurang, apa yang dia rasa kelebihan, ya, pilihan diksinya, kemudian penggunaan kalimat dan alinianya, ya, dan sebagainya. Jadi sebenarnya titik pandang orang ketiga itu bisa tadi yang pertama bahwa cerita itu betul-betul berasal dari orang lain, gitu ya, yang ditulis oleh penulis sehingga penulis menuliskan orang lain itu sebagai tokoh ya dengan menggunakan kata ganti orang ketiga. Yang kedua, bisa juga cerita itu sebenarnya berasal dari penulis yang ya penulis buat seolah-olah itu adalah cerita orang lain dengan menggunakan titik pandang orang ketiga. Tujuannya supaya lebih dapat mencermati tulisan dengan objektif, teliti, ya, dan lain-lain. Oke, sampai sini jelas untuk orang ketiga? Atau ada yang bertanya? Saya Pak izin bertanya Pak. Yuk, silakan. Terkait dengan tadi saya ada sedikit ketinggalan di titik pandang orang ketiga, sedangkan penulis memposisikan dirinya di luar. Maksudnya itu di luar apa ya Pak? Seperti itu Pak. Di luar cerita. Jadi karena dia menggunakan sudut pandang orang ketiga, maka otomatis ya si penulis berada di luar cerita atau penulis hanya sebagai penonton. Karena kalau kamu ya membaca tulisan yang menggunakan sudut pandang orang ketiga, ya kan kamu cuma bisa jadi penonton. Iya apa iya? Artinya kamu berada di luar cerita, di luar kisah. Kamu hanya menjadi penonton tentang kisah itu. Gitu Melan, paham? Paham Pak. Terima kasih Nah, Pak. yuk, ada lagi yang mau bertanya? Pak, cuma mau Ya, memperjelas saja. Biasanya orang yang ketiga ini bukannya orang yang serba tahu ya Pak? bisa jadi ya, tapi ya orang yang serba tahu itu dalam hal apanya? Ya, ketika dia menjadi tokoh utama, ya dia akan berada di luar cerita. Beda dengan saya. Nah, bisa jadi karena diposisikan ya sebagai gini. Jadi tadi pada poin yang kedua yang saya maksud adalah ketika penulis memposisikan dirinya sebagai orang ketiga ya saat menuliskan cerita, maka bisa jadi yang kamu bilang Mita, dia itu orang ketiga itu akan menjadi orang yang serba tahu. Begitu kira-kira ya. Kenapa ya tadi? Karena si penulis tetap objektif, tetap cermat, tetap teliti, tetap akurat dengan menuliskan kisahnya menjadi kisah seolah-olah kisah orang lain gitu. Kira-kira gimana Mita? Begitukah? Iya Pak, paham Pak. Ya, oke, makasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Kalau nggak ada, saya lanjut ke titik pandang orang kedua, ya. Nah, yang lebih sulit ya di antara ketiga titik pandang itu adalah titik pandang orang kedua. Kenapa? Karena ketika menuliskan kata ganti orang kedua sebagai tokoh utama cerita, menjadi janggal kalau menggunakan kata ganti kamu, Anda. Coba deh ya, hati-hati jangan sampai tertukar ya
bahwa titik pandang orang kedua artinya kamu atau Anda itu sebagai subjek, bukan objek. Nah, kalau sebagai subjek, kemudian kamu tuliskan dengan kata ganti kamu, kira-kira jadi janggal nggak ceritanya? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, penulis bisa, kalau cerita itu ya berasal dari penulis, maka penulis bisa menggunakan titik pandang orang kedua selama penulis bersama dengan orang kedua itu. Contoh ya, misalnya Mita sama Melan ya jalan ke Bali. Terus Mita pengen nulis kisah itu dari sudut pandang dari titik pandang Melan sebagai orang kedua. Ya, Mita bisa menuliskan apa yang Melan lihat, apa yang Melan dengar, apa yang Melan lakukan selama Mita berada bersama Melan. Iya apa iya? Iya, Pak. Oke. Ya. Kalau kemudian Melan izin mau jajan es, maka selama Melan jajan es, Mita nggak bisa menceritakan apa yang Melan lihat, apa yang Melan dengar, apa yang Melan lakukan. Karena Melannya jauh dari Mita. Sudah tidak bersama lagi dengan Mita. Paham? Jadi untuk sementara, ya cerita itu terhenti. Nanti Mita baru sambung lagi setelah Melan gabung lagi, bareng lagi sama Mita. Jelas? Karena ya Mita menggunakan titik pandang Melan. Maka apa yang Melan lihatlah yang Mita tulis, apa yang Melan dengarlah yang Mita tulis, apa yang Melan lakukanlah yang Mita tulis. Meskipun Mita juga melihat, mendengar, dan melakukannya. Karena Mita bersama dengan Melan. Paham sampai sini? Oke. Tapi yang tidak bisa adalah Mita menuliskan apa yang Melan rasakan. Kecuali Melannya sudah cerita ke Mita. Kecuali Mitanya nanya tentang rasa atau tentang apa yang dirasakan oleh Melan. Paham? Jelas?